Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda Surabaya yang menjadi TKI di Jepang menjalani hidup sunyi sebagai kurir. Suatu malam, ia mengantar pesanan ke rumah seorang wanita seksi yang menyimpan kesepian dan mencari kehangatan. Tanpa disadari, ia mulai terbuai dalam suasana yang tak biasa. Pertemuan itu terasa lebih dari sekadar kebetulan. Namun, apakah ia sedang menemukan arti hidup atau justru terjebak dalam sesuatu yang berbahaya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Raka tidak pernah benar-benar merencanakan hidupnya akan berakhir sejauh ini. Ia lahir dan besar di Surabaya, di sebuah gang kecil yang selalu ramai oleh suara anak-anak bermain, pedagang keliling, dan ibu-ibu yang bercengkerama di sore hari. Rumahnya sederhana, berdinding tembok yang mulai retak di sana-sini, tetapi penuh dengan kehangatan. Ayahnya seorang buruh bangunan, ibunya berjualan nasi di depan rumah. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa melihat kerja keras, mendengar keluhan yang disembunyikan di balik senyum, dan memahami bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Sebagai anak pertama, Raka memikul harapan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Ia tahu orang tuanya ingin ia berhasil, meskipun arti berhasil itu sendiri sering terasa samar. Lulus sekolah menengah bukanlah akhir, melainkan awal dari beban baru. Ia sempat bekerja serabutan, pernah menjadi karyawan toko, pernah pula membantu di gudang, tetapi penghasilan itu tidak cukup untuk membantu keluarga, apalagi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan berpikir, memandangi langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah hidupnya akan terus seperti ini. Kesempatan itu datang secara tak terduga. Seorang teman lama bercerita tentang peluang menjadi TKI di Jepang. Gaji yang ditawarkan terdengar jauh lebih besar dibandingkan apa yang bisa ia dapatkan di Surabaya. Jepang, bagi Raka, adalah dunia yang hanya ia lihat di televisi, negara maju dengan kereta cepat, kota yang bersih, dan kehidupan yang tampak teratur. Tanpa banyak berpikir panjang, ia mulai mencari informasi, mengikuti pelatihan, dan mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan. Prosesnya tidak mudah, penuh ketidakpastian dan rasa takut, tetapi satu hal yang membuatnya terus melangkah, harapan untuk mengubah nasib. Hari keberangkatannya menjadi salah satu momen paling berat dalam hidupnya. Ibunya berusaha tersenyum, meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Ayahnya hanya menepuk bahunya pelan, memberikan dukungan tanpa banyak kata. Raka membawa koper sederhana, berisi pakaian, beberapa makanan khas rumah, dan doa-doa yang tak terlihat. Saat pesawat lepas landas, ia menatap keluar jendela, melihat kota yang selama ini ia kenal perlahan mengecil. Di dalam hatinya, ada campuran antara harapan dan ketakutan, seperti berdiri di ambang pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru. Sesampainya di Jepang, kenyataan tidak sepenuhnya seperti yang ia bayangkan. Kota itu memang indah, bersih, dan teratur, tetapi juga terasa asing dan dingin. Bahasa menjadi penghalang pertama yang membuatnya sering merasa kecil. Ia harus berusaha keras memahami percakapan sederhana, menghafal kata demi kata, dan beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda. Ia ditempatkan bekerja di sebuah restoran kecil di pinggiran kota Tokyo. Di sanalah ia memulai rutinitas barunya, rutinitas yang perlahan membentuk dirinya, sekaligus mengajarkannya tentang arti kesepian yang sesungguhnya. Hari-hari pertama Raka di restoran itu terasa panjang dan melelahkan. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, berjalan kaki menuju halte, lalu melanjutkan perjalanan dengan kereta yang selalu tepat waktu. Segalanya berjalan cepat di Jepang, termasuk ritme hidup orang-orangnya. Restoran tempatnya bekerja tidak besar, hanya memiliki beberapa meja untuk pelanggan yang makan di tempat, tetapi sebagian besar pesanan justru datang untuk dibawa pulang atau diantar. Di dapur, para koki bekerja dengan gerakan yang cepat dan presisi, hampir tanpa bicara. Raka sering merasa seperti orang yang tertinggal satu langkah di belakang, berusaha mengejar ritme yang belum sepenuhnya ia pahami. Tugasnya sebagai pengantar makanan terdengar sederhana, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Ia harus memastikan pesanan tepat, alamat tidak salah, dan waktu pengantaran tidak terlambat. Ia dibekali sepeda listrik dan sebuah perangkat kecil untuk menerima pesanan. Setiap kali alat itu berbunyi, jantungnya ikut berdebar, bukan karena takut, tetapi karena tekanan untuk selalu tepat.
Kota Tokyo yang ia bayangkan indah kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Jalanan bercabang, gang-gang sempit, dan papan nama yang semuanya menggunakan huruf Jepang membuatnya sering kebingungan. Beberapa kali ia salah belok, bahkan pernah hampir terlambat mengantar pesanan. Setiap kesalahan kecil terasa besar baginya. Namun, seiring waktu, Raka mulai belajar. Ia menghafal rute, mengenali tanda-tanda, bahkan mulai memahami kebiasaan pelanggan. Ada yang selalu memesan di jam yang sama, ada pula yang suka memberikan tip kecil dengan senyum ramah. Momen-momen sederhana seperti itu menjadi penghibur di tengah hari yang melelahkan. Meski begitu, kesepian tetap menjadi teman yang setia. Setelah selesai bekerja, ia kembali ke apartemen kecil yang ia tinggali bersama dua pekerja lain dari negara berbeda. Mereka jarang berbicara, bukan karena tidak ingin, tetapi karena bahasa menjadi batas yang sulit ditembus. Malam-malamnya sering diisi dengan keheningan. Raka sering duduk di dekat jendela kamarnya, memandangi lampu-lampu kota yang tak pernah benar-benar padam. Ia teringat Surabaya, suara motor yang lalu lalang, aroma masakan ibunya, dan tawa adik-adiknya. Di Jepang, semua terasa lebih teratur, tetapi juga lebih sunyi. Ia mulai menyadari bahwa merantau bukan hanya soal mencari uang, tetapi juga tentang kehilangan banyak hal yang dulu terasa biasa. Rasa rindu itu tidak datang sekaligus, melainkan perlahan, seperti air yang menetes tanpa henti. Suatu malam, setelah hari yang cukup sibuk, Raka mendapat pesanan terakhir menjelang restoran tutup. Biasanya, pesanan terakhir adalah yang paling ia nantikan, karena setelah itu ia bisa segera pulang dan beristirahat. Namun malam itu terasa berbeda. Hujan turun sejak sore, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jalanan menjadi licin, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia sempat berharap pesanan terakhir itu tidak terlalu jauh, tetapi harapan itu pupus ketika ia melihat alamat yang muncul di perangkatnya. Alamat itu berada di kawasan perumahan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Bukan pusat kota yang ramai, melainkan daerah yang lebih tenang, bahkan cenderung sepi. Raka menarik napas panjang sebelum berangkat. Ia mengenakan jas hujan tipis, memastikan makanan tetap aman di dalam tasnya, lalu mulai mengayuh sepeda listriknya menembus hujan. Tetesan air mengenai wajahnya, sebagian masuk melalui celah helm, membuatnya semakin sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Sepanjang jalan, ia melewati lampu-lampu jalan yang memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang berkilau. Kota Tokyo di malam hujan terlihat berbeda, lebih tenang, hampir seperti kota yang sedang beristirahat. Tidak banyak orang di jalan, hanya sesekali mobil lewat dengan cepat. Raka mengayuh dengan hati-hati, mengikuti petunjuk di perangkatnya. Beberapa kali ia harus berhenti untuk memastikan arah, karena sinyal GPS kadang tidak akurat di gang-gang kecil. Perjalanan itu terasa lebih lama dari biasanya. Raka mulai merasakan lelah di kakinya, tetapi ia terus melanjutkan. Dalam hatinya, ia hanya ingin menyelesaikan tugas ini dan segera kembali. Namun, di sisi lain, ada rasa aneh yang mulai muncul, perasaan seperti sedang menuju sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia tidak tahu mengapa, tetapi alamat itu terasa berbeda, seolah memiliki cerita yang menunggunya. Akhirnya, ia tiba di kawasan yang dimaksud. Rumah-rumah di sana terlihat rapi dan seragam, dengan halaman kecil di depan dan lampu yang menyala lembut. Tidak ada suara gaduh, tidak ada keramaian. Semuanya terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Raka memperlambat laju sepedanya, memastikan nomor rumah sesuai dengan yang tertera di perangkatnya. Hujan mulai sedikit mereda, tetapi udara tetap dingin menusuk. Ia berhenti di depan sebuah rumah dengan pagar kecil berwarna putih. Lampu di teras menyala, memberikan kesan hangat di tengah malam yang dingin. Raka mematikan mesin sepeda, lalu berdiri sejenak, memandang rumah itu. Entah mengapa, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena perasaan aneh yang sejak tadi ia rasakan semakin kuat. Dengan perlahan, ia melangkah mendekati pintu, membawa tas pesanannya. Ia mengangkat tangan untuk mengetuk, tetapi sempat ragu sejenak. Tidak ada suara dari dalam rumah, hanya keheningan yang menyelimuti. Hujan yang tersisa terdengar seperti bisikan pelan di atap. Raka akhirnya mengetuk pintu itu. Dan tanpa ia sadari,
Malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya, bukan hanya sebagai seorang pengantar makanan, tetapi sebagai manusia yang sedang mencari makna di tengah kesepian. Beberapa detik setelah ketukan itu, waktu seakan berjalan lebih lambat. Raka berdiri diam di depan pintu, mendengarkan dengan saksama. Dari dalam, tidak terdengar langkah kaki yang jelas, hanya suara samar yang hampir tak bisa ia pastikan. Ia sempat berpikir mungkin tidak ada orang di rumah, atau mungkin pemiliknya sedang berada di bagian lain. Namun tepat ketika ia hendak mengetuk lagi, kunci pintu berputar perlahan. Pintu terbuka sedikit, lalu semakin lebar. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tampak tenang, tetapi ada sesuatu dalam matanya, sebuah kelelahan yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ia mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun elegan, dan sikapnya membuat suasana terasa berbeda dari sekadar pertemuan antara pelanggan dan pengantar makanan. Raka sempat kehilangan fokus sesaat. Ia tidak terbiasa berhadapan dengan situasi seperti ini, apalagi di tempat asing. Namun ia segera tersadar dan menunduk sedikit, seperti kebiasaan yang mulai ia pelajari selama di Jepang. "Pesanan Anda," ucapnya pelan sambil menyerahkan kantong makanan. Wanita itu menerima pesanan tersebut, tetapi tidak langsung menutup pintu. Ia justru menatap Raka beberapa detik lebih lama, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu, dengan nada suara yang lembut, ia berkata, "Anda basah kuyup. Hujan masih deras, bukan?" Raka mengangguk singkat. Air hujan masih menetes dari ujung jaketnya. "Masuklah sebentar. Setidaknya sampai hujan sedikit reda." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Dalam aturan pekerjaannya, ia tidak seharusnya masuk ke rumah pelanggan. Ia tahu itu. Namun di saat yang sama, tubuhnya menggigil karena dingin, dan undangan itu terasa tulus, bukan sekadar basa-basi. Ia ragu beberapa saat, berdiri di ambang keputusan yang terasa sederhana tetapi entah mengapa berat. Wanita itu tidak mendesak. Ia hanya berdiri di sana, pintu tetap terbuka, memberikan pilihan tanpa tekanan. Tatapannya tidak memaksa, tetapi cukup hangat untuk membuat Raka merasa aman. Akhirnya, Raka mengangguk pelan. "Terima kasih, sebentar saja." Ia melangkah masuk, melepas sepatu dengan hati-hati di dekat pintu, mengikuti kebiasaan yang sudah mulai ia pahami. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia langsung merasakan perbedaan suhu yang signifikan. Hangat, nyaman, kontras dengan dinginnya malam di luar. Bagian dalam rumah itu tertata rapi. Tidak berlebihan, tetapi juga tidak terasa kosong. Ada sofa kecil, meja rendah, dan beberapa hiasan yang sederhana namun dipilih dengan selera. Cahaya lampu lembut menciptakan suasana yang tenang, hampir seperti tempat untuk beristirahat dari dunia luar. "Silakan duduk," kata wanita itu sambil berjalan ke arah dapur kecil. Raka menurut, meskipun ia duduk dengan canggung di ujung sofa, seolah takut meninggalkan jejak yang tidak semestinya. Ia meletakkan tasnya di samping, lalu menggosok kedua tangannya untuk menghangatkan diri. Dari dapur, wanita itu mengambil handuk kecil dan segelas minuman hangat. Ia kembali dan menyerahkannya kepada Raka. "Ini bisa membantu menghangatkan tubuh," ujarnya. Raka menerimanya dengan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih banyak." Ia meminum perlahan. Hangatnya minuman itu menyebar ke dalam tubuhnya, memberikan rasa nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia berada di rumah orang asing. "Namamu siapa?" tanya wanita itu sambil duduk di kursi yang tidak terlalu jauh. "Raka," jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk. "Aku Aiko." Nama itu terdengar lembut, cocok dengan suasana yang ada. Percakapan mereka berlanjut dengan ringan. Aiko bertanya tentang pekerjaan Raka, dari mana asalnya, dan sudah berapa lama ia tinggal di Jepang. Raka menjawab sejujurnya, meskipun awalnya sedikit kaku. Namun perlahan, suasana membuatnya lebih rileks. Ia bercerita tentang Surabaya, tentang keluarganya, dan tentang alasan ia datang ke Jepang. Ia tidak tahu mengapa ia menceritakan semua itu kepada seseorang yang baru ia temui, tetapi ada sesuatu dalam cara Aiko mendengarkan, tenang, penuh perhatian, tanpa menghakimi. "Pasti tidak mudah," kata Aiko pelan. Raka tersenyum tipis. "Ya, tapi saya harus terbiasa." Aiko terdiam sejenak, lalu menatap ke arah jendela.
Hujan masih turun, meskipun tidak sederas sebelumnya. Rumah ini sering terasa terlalu sepi, katanya tiba-tiba. Kalimat itu membuat Raka sedikit terkejut. Ia tidak tahu harus merespons apa. Ia hanya diam, menunggu Aiko melanjutkan. Suamiku bekerja di luar kota, lanjutnya. Dia jarang pulang. Kadang berhari-hari, kadang berminggu-minggu. Nada suaranya tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang tersirat, kesepian yang sudah lama dipendam. Raka menunduk sedikit, merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang terlalu pribadi. Namun ia juga tidak bisa mengabaikannya. Ia tahu bagaimana rasanya kesepian, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Di dalam ruangan itu, dua orang asing duduk berhadapan, masing-masing membawa cerita yang tidak sepenuhnya mereka pahami sendiri. Dan tanpa mereka sadari, percakapan sederhana malam itu mulai membuka pintu yang lebih dalam. Pintu menuju perasaan yang tidak direncanakan, dan mungkin tidak seharusnya terjadi. Raka tidak langsung menanggapi cerita Aiko. Ia hanya mengangguk pelan, berusaha memahami tanpa ingin terlihat mencampuri terlalu jauh. Namun suasana di ruangan itu berubah, tidak lagi sekadar hangat, tetapi juga dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang kosong yang perlahan terisi oleh kehadiran mereka berdua. Hujan di luar masih turun, menjadi latar yang konstan, seperti menjaga percakapan mereka tetap terkurung di dalam rumah itu. Aiko bangkit dari duduknya, berjalan perlahan ke arah jendela, lalu menatap keluar. Punggungnya menghadap Raka, tetapi dari bahunya yang sedikit turun, Raka bisa merasakan beban yang ia bawa. Kadang, katanya pelan, aku bahkan lupa rasanya menunggu seseorang pulang dengan perasaan tenang. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Raka menggenggam gelas hangat di tangannya, merasakan sisa panas yang mulai memudar. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun yang bisa membuat situasi terasa lebih ringan, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Ia hanya seorang pengantar makanan, orang asing yang kebetulan datang di waktu yang tidak biasa. Namun malam itu membuat batas-batas itu terasa tidak begitu jelas. Aiko berbalik, lalu tersenyum kecil. Maaf, aku jadi banyak bicara. Ia berjalan kembali dan duduk, kali ini sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Aku hanya jarang punya seseorang untuk diajak berbicara. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa jujur. Tidak ada nada memaksa, tidak ada maksud tersembunyi, hanya pengakuan tentang kesepian yang sudah terlalu lama dipendam. Raka akhirnya menghela napas pelan. Saya juga sering merasa begitu, katanya. Ia tidak tahu mengapa ia mengakuinya, tetapi setelah semua yang ia dengar, rasanya tidak adil jika ia terus menutup diri. Di sini, semuanya terasa berbeda. Ramai, tapi tetap sepi. Ia menatap ke arah lantai, mencoba merangkai kata-kata yang selama ini jarang ia ucapkan. Kadang saya kangen rumah, tapi juga tahu tidak bisa kembali begitu saja. Aiko mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak menyela, tidak mengalihkan pembicaraan. Hanya mendengarkan. Berat, ya, ucapnya akhirnya. Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami, meskipun mereka baru saja bertemu. Perasaan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan lebih lama di sana. Waktu berjalan tanpa terasa. Hujan mulai mereda, menyisakan tetesan air yang jatuh dari atap ke tanah. Raka melirik jam di tangannya. Sudah cukup lama ia berada di sana, lebih lama dari yang seharusnya. Ia tahu ia harus pergi. Saya harus kembali, katanya pelan sambil berdiri. Aiko ikut berdiri, mengangguk mengerti. Ya, tentu. Namun ada jeda kecil sebelum ia melanjutkan, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ditahan. Terima kasih sudah mau mampir, dan mendengarkan. Raka tersenyum tipis. Terima kasih juga, sudah memberi saya tempat untuk berteduh. Mereka berjalan bersama menuju pintu. Raka mengenakan kembali sepatunya, lalu mengambil tasnya. Saat ia membuka pintu, udara dingin kembali menyambutnya, meskipun hujan sudah hampir berhenti. Ia melangkah keluar, tetapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sebentar. Aiko masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, bukan sekadar sopan santun, tetapi juga bukan sesuatu yang terlalu dalam.
Mungkin hanya perasaan bahwa malam itu tidak sepenuhnya biasa. Hati-hati di jalan, kata Aiko. Raka mengangguk. Iya. Ia menutup pintu perlahan, lalu berjalan kembali ke sepedanya. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu dengan lembut. Ia menghidupkan mesin, tetapi tidak langsung berangkat. Ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya, percakapan tadi, suasana hangat di dalam rumah itu, dan perasaan yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalan yang sama kini terasa lebih panjang, bukan karena lelah, tetapi karena pikirannya penuh. Ia mengingat setiap detail, cara Aiko berbicara, cara ia tersenyum, dan cara ia mengungkapkan kesepiannya tanpa berlebihan. Semua itu melekat, seolah meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Sesampainya di apartemen, suasana kembali seperti biasa, sunyi dan sederhana. Teman sekamarnya sudah tertidur, lampu dimatikan sebagian. Raka masuk dengan pelan, meletakkan tasnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap ke depan, tetapi pikirannya masih tertinggal di rumah itu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pertemuan singkat itu terasa begitu berarti. Apakah karena ia juga kesepian? Ataukah karena ia akhirnya menemukan seseorang yang mendengarkan tanpa bertanya terlalu banyak? Raka merebahkan diri, tetapi matanya tetap terbuka. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak hanya memikirkan keluarganya di Surabaya atau pekerjaannya di Jepang. Ia memikirkan seseorang yang baru ia kenal, di sebuah rumah yang sebelumnya tidak berarti apa-apa baginya. Dan di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang sederhana namun mengganggu. Apakah pertemuan itu hanya kebetulan, atau awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya lebih jauh lagi? Pagi berikutnya datang seperti biasa, tanpa tanda bahwa sesuatu telah berubah. Alarm di ponsel Raka berbunyi tepat waktu, memaksanya bangun dari tidur yang terasa dangkal. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengusap wajahnya pelan, mencoba mengumpulkan kesadaran. Namun pikirannya belum sepenuhnya kembali ke rutinitas. Ada bayangan yang terus muncul, ruangan hangat, suara hujan, dan percakapan yang terasa lebih dalam dari yang seharusnya terjadi antara dua orang asing. Ia mencoba mengabaikannya. Baginya, hidup di Jepang menuntut fokus dan disiplin. Terlalu banyak berpikir justru bisa membuat langkahnya goyah. Ia bersiap seperti biasa, mengenakan seragam kerja, lalu berangkat menuju restoran. Jalanan pagi itu sibuk seperti biasanya. Orang-orang berjalan cepat, kereta penuh, dan suara pengumuman terdengar di mana-mana. Semua terasa normal, terlalu normal, bahkan. Namun di tengah kesibukan itu, Raka merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal. Ia beberapa kali melamun saat bekerja, hampir salah memasukkan pesanan, dan bahkan sempat lupa rute yang biasanya ia hafal di luar kepala. Rekan kerjanya sempat menegur dengan nada heran, membuat Raka cepat-cepat meminta maaf dan kembali fokus. Ia tahu ia tidak boleh seperti ini. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Siang hari berlalu dengan cepat. Pesanan datang silih berganti, membuatnya tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Itu justru membantu. Ketika tubuh sibuk, pikiran tidak punya ruang untuk berkelana terlalu jauh. Namun begitu sore mulai datang dan ritme kerja. Sedikit melambat, bayangan itu kembali muncul. Rumah itu, wanita itu, percakapan itu. Raka mulai bertanya-tanya, apakah ia akan menerima pesanan ke alamat yang sama lagi? Pertanyaan itu terasa aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Sebagai pengantar makanan, ia tidak punya kendali atas kemana ia akan pergi. Semua ditentukan oleh sistem. Namun entah mengapa, ia berharap. Harapan kecil yang ia sendiri tidak yakin apakah seharusnya ada. Malam pun tiba, membawa udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Lampu-lampu kota mulai menyala, dan restoran kembali sibuk. Raka kembali mengayuh sepeda listriknya, mengantar pesanan dari satu tempat ke tempat lain. Wajah-wajah pelanggan datang dan pergi tanpa kesan berarti. Semua terasa seperti rutinitas yang berulang, sampai akhirnya perangkat di tangannya berbunyi untuk sebuah pesanan baru. Raka melirik layar itu sekilas, dan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Alamat itu, ia mengenalinya. Tanpa sadar, ia menelan ludah. Ada perasaan campur aduk, antara ragu, penasaran, dan sesuatu yang sulit ia beri nama. Ia tahu ini hanyalah kebetulan.
Namun bagian lain dari dirinya merasa seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Tidak ada hujan, tetapi udara tetap dingin. Jalanan yang kemarin terasa asing kini tampak lebih familiar. Ia tidak perlu terlalu sering melihat perangkatnya. Kakinya mengayuh dengan ritme yang lebih stabil, meskipun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ia mencoba menenangkan diri. Ini hanya pekerjaan, tidak lebih. Namun setiap meter yang ia tempuh membuat pikirannya semakin penuh. Ketika ia akhirnya sampai di depan rumah itu, ia berhenti sejenak. Lampu teras masih menyala seperti kemarin. Suasananya tetap tenang, hampir sama persis. Tetapi kali ini, perasaan di dalam dirinya tidak sama. Ia turun dari sepeda, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju pintu. Tangannya terangkat, tetapi ia tidak langsung mengetuk. Ada keraguan yang lebih besar dari sebelumnya. Bukan karena takut, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa pertemuan ini mungkin bukan lagi sekadar kebetulan biasa. Namun pada akhirnya, ia tetap mengetuk pintu itu. Dan di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, ia tidak akan lagi melihat semuanya dengan cara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.